satu, pengertian pencemaran udara. Yang kedua, penyebab pencemaran udara. Yang ketiga, dampak dari pencemaran udara. Dan yang keempat, solusi dari pencemaran udara. Nah, pencemaran udara atau juga disebut dengan populasi udara. Polusi ini bisa terjadi disebabkan karena aktivitas manusia maupun secara alami. Selanjutnya, penyebab pencemaran udara. Pencemaran udara bisa disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Tetapi manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu oleh perkotaan atau industri, oleh pedesaan atau pertanian, serta oleh sumber alami. Penyebab pencemaran udara. Udara ini disebabkan oleh manusia atau yang di perkotaan. Di antaranya, yang pertama, asap yang berasal dari kendaraan. Yang kedua, asap yang berasal dari pabrik industri yang kebanyakan di kota-kota. Yang ketiga, asap yang disebabkan sampah di rumah. Dan yang keempat, asap dari pembakaran sampah. Dan yang terakhir, asap dari pembangkit listrik. Selanjutnya, pencemaran udara disebabkan oleh alam atau bersumber dari alam. Di antaranya yaitu yang pertama, meletusnya gunung api mengeluarkan api dan gas vulkanik. Yang kedua, kebakaran hutan menimbulkan asap yang tidak bagus bagi kesehatan. Yang ketiga, kegiatan tumbuhan atau hewan yang mati atau mengurai di tanah sehingga menghasilkan bau-bau tak sedap. Ini bisa disebut juga pembusukan sampah secara alami. Nah, dampak dari pencemaran udara itu tentu saja memberikan dampak yang sangat buruk untuk kesehatan dan lingkungan. Berikut sejumlah dampak dari pencemaran udara terhadap manusia, yaitu yang pertama, gangguan saluran pernapasan, yang kedua, iritasi mata, dan yang ketiga, alergi kulit. Nah, selanjutnya, dampak dari pencemaran udara terhadap tumbuhan, yaitu polusi udara mempengaruhi tumbuhan seperti jenis tumbuhan. Polusi udara mempengaruhi tumbuhan seperti jenis tanaman, lalu usia tanaman, keseimbangan nutrisi yang ada di dalamnya, kondisi kesehatan tanaman, suhu, dan kelembapan pada penerangan. Gangguan terhadap tumbuhan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, gangguan secara primer ialah ternyata kontak langsung polutan dengan tumbuhan. Yang kedua, gangguan secara sekunder terjadi pada sistem akar yang berasal dari tumpukan polutan yang ada pada tanah dan permukaan. Selanjutnya, dampak dari pencemaran udara terhadap hewan, yaitu dampak yang terjadi pada hewan akibat pencemaran udara tidak jauh beda dari dampak makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara sangat mempengaruhi kesehatan hewan. Dampak yang terjadi pada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, apabila adanya interaksi melalui sistem pernapasan, sebagaimana manusia, dan secara tidak langsung melalui perantara, misalnya seperti makanan hewan, pada tumbuhan, atau air yang telah terkena polutan dan diminum. Selanjutnya, dampak dari pencemaran udara terhadap bangunan atau material, yaitu akibat pencemaran udara terhadap lingkungan sekeliling, misalnya timbulnya retakan pada permukaan dinding yang menyebabkan terlepas dan hilangnya integral dari permukaan, serta berubahnya kemampuan menahan dinding. Ini disebabkan timbulnya debu hingga menjadi tempat reaksi kimia yang menyebabkan pelapukan. Nah, solusi pencemaran udara yang dapat kita lakukan untuk menghindari atau mencegah dampak
kesehatan. Beberapa manfaatnya antara lain kebugaran fisik yang lebih baik, jantung yang sehat, dan suasana hati yang baik. Yang kedua, menanam pohon. Kegiatan menanam pohon ini merupakan langkah kecil untuk mengatasi dampak pencemaran udara. Pohon mampu menyerap polutan seperti nitrogen, oksida, ozon, amonia, dan sulfur dari udara yang kita hirup. Pepohonan mempunyai peran sebagai penyaring dan menyangkal partikel-partikel kecil yang dapat membahayakan kesehatan pernapasan. Ketiga, kendaraan. Menghindari pencemaran udara yaitu dengan meminimalisir penggunaan kendaraan. Kita dapat menggunakan kendaraan umum. Kita dapat menimbulkan pencemaran udara dan mengganggu terhadap kesehatan. Yang keempat, memilih sampah. Untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara akibat pembakaran sampah, maka sampah organik sebaiknya diolah sebagai pupuk dan sampah anorganik sebaiknya didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat bagi kegiatan masyarakat. Kesimpulan dari materi ini, pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan perkotaan menjadi area dengan jumlah penghuni tertinggi. Dengan meningkatkannya, jumlah penduduk juga meningkatkan permasalahan lingkungan, terutama pencemaran udara. Kualitas udara di kota jauh lebih buruk dibandingkan dengan desa, disebabkan oleh banyaknya polusi udara dari pabrik, perkantoran, rumah tangga, dan sampah. Dampak pencemaran udara sangat besar, mempengaruhi manusia, hewan, tumbuhan, material, dan kualitas air hujan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pengurangan konsumsi bahan bakar, penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, pembangunan ruang terbuka hijau, dan penerapan transportasi ramah lingkungan.